Kamu tahu nggak, apel sekarang sama apel zamannya Nabi Adam beda? Saya bilang beda dari mana? Zaman dulu belum ada sampah. Nutrisi unsur hara di dalam ini itu luar biasa. Dulu zaman Nabi Adam kita makan apel, gizinya sama dengan kita makan sehari 3 kali. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tabib TV. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua ya. Hari ini kita membahas tentang organ ginjal beserta penyakit pada saluran kemih. Jadi organ ginjal dan juga saluran kemihnya beserta penyakitnya. Ya. Oke. Tadi kan ada yang membahas ya tentang apa itu ginjal ya dari sisi ilmu tradisional Chinese medicine. Oh, tulang dan sendi. Oh, tulang dan sendi, baik. Jadi, baik, sorry, ini di record. Oke. Jadi tulang sendi itu kan kalau dalam ilmu tradisional Chinese medicine dikuasai oleh organ ginjal. Nah, sekarang kita kan di sini belajar integrasi ya. Jadi dari kedokteran baratnya ada, dari tibu nabawi ada, dari akupunktur ada, semua lengkap. Nah, jadi kita ambil garis merahnya integrasi. Oke. Kita lihat. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa dong? Nggak bisa. Oh iya. Oke. Penyakit saluran kemih ya. Sistem perkemihan atau dunia medis menyebutkan sistem urinaria. Urinari atau urinaria, kadang-kadang orang menambahkan. Merupakan sistem yang berlangsung dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau racun dari hasil metabolisme tubuh. Ingat satu hal yang harus kita pahamin, ya. Sisa hasil metabolisme dalam tubuh itu kebanyakan ambil garis besarnya 2. Ya, ada yang dari metabolisme yang dari organ yang masuk dalam darah, ada sisa metabolisme dari sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaan, ya, metabolisme dari sistem pencernaan, apa yang kita makan, ya kan, diserap, itu akan dibuang menjadi feses, dan itu keluar di anus atau dari usus besar balik ke anus. Tetapi itu sampah dari metabolisme pencernaan. Tapi kalau sampah dari metabolisme yang ada di dalam darah, jadi bedanya apa? Mungkin pertanyaan. Ingat, dalam ilmu apapun, base knowledge dari ilmu kesehatan itu adalah anatomi dan fisiologi, itu wajib. Apapun, mau dia supranatural, mau dia metafisik, mau dia apapun lah, hipnoterapi sekalipun, dia harus kuat di basisnya itu adalah anatomi dan fisiologi. Anatomi fisiologi itu sebenarnya ada 2. Ada yang anatomi fisiologi bersifat medis konvensional atau kita bilang biomedika. Ada juga anatomi fisiologi bersifat tradisional yang dari pengobatan tradisional, kita bilang namanya biokultural. Nah, ini harus kultural kalau itu apa? Budaya. Ya, jadi kayak contohnya orang Cina bilang ginjal itu cuma 1, dokter barat bilang ginjal 2. Ginjal yang kanan itu bukan ginjal, itu alat reproduksi. Mingmen kata mereka. Nah, itulah. Ya. Terus ya dalam ilmu Ayurveda mereka bilang
Your stomach is your karma. Your stomach is your karma. Apa maksudnya? Perut kamu karma kamu. Apa yang kamu makan itu karma kamu. Berarti kalau dalam Ayurveda terkadang saya bisa mensinonimkan bahwa lambung itu seperti jiwa. Makanya mereka paling takut makan makanan binatang yang bernyawa. Makanya mereka vegetarian. Dalam ilmu wellness and rehabilitation, dia bilang apa? The second brain is your stomach. Kembali lagi, otak kedua adalah perut kamu. Kalau mood kamu tidak bagus, mungkin kamu salah makan. Ya. Makanya orang di sana kalau orang yang mempunyai masalah kejiwaan, contoh kayak apa, yang orang bilang ini, tahu nggak? Yang nama sering terkenal tuh yang punya dua kepribadian apa? Bipolar. Mereka itu banyak yang mengobati dengan probiotik. Bipolar tuh. Dan hasilnya lumayan yang ke 80%. Recovery. Minimal dia mengurangi. Begitu pula tentang organ kemih, ya. Di sini kita bicara penyakit saluran kemih, termasuk reproduksi. Nah, jadi intinya garis besarnya kita ambil simpel dua. Ini dalam ilmu Mesir kuno ya. Kata dalam ilmu Mesir kuno, orang sehat itu harus melancarkan semua saluran di dalam tubuh kita. Mereka bilang ada 20 saluran. Salah satunya saluran pencernaan dan saluran darah, salah satunya. Nah, ingat satu hal. Di dalam kedokteran konvensional juga, saluran pencernaan ujungnya, keluarnya, sekresinya itu ada di ekskresinya, ekskresi dikeluarkannya dari anus dan usus besar. Kalau yang dari sirkulasi darah berarti dari urin. Ya kan, urin. Dari ginjal dibentuk urin. Nah, makanya kata guru saya, satu hal, dia bilang begini. Yang mengatur buang air besar dan buang air kecil itu adalah ginjal. Makanya orang pertama kali mengetahui bahwa ginjal itu rusak, ya, itu tanda-tandanya entah BAB, entah PAK-nya nggak lancar. Itu salah satunya. Jadi bukan hanya buang air kecil aja, buang air kecilnya nggak bagus, berarti sudah mau gagal. Enggak selalu, BAB susah pun bisa gagal ginjal. Bisa ginjalnya terganggu. Oke ya, lanjut. Jadi intinya ginjal itu lebih cenderung, walaupun dia mengatur buang air besar, buang air kecil, kalau yang mengatur, jadi gini, bukan mengatur ya, yang memberi kekuatan. Jadi kata guru saya gini, dalam ilmu Yunani medicine, dia bilang begini, yang memberi kekuatan pada daya tekan, atau daya energi pada otot. Kan ada otot sirkuler ya, otot melingkar. Tahu kan otot sirkuler? Pada dinding usus besar dan dinding uretra, itu adalah ginjal. Makanya dia mengatur BAB dan BAK. Tetapi kalau kita bertanya, mana yang lebih dia kontrol? Itu adalah buang air kecil. Jadi sepertiga buang air besar, 2/3 ginjal mengatur buang air kecil. Ingat ya, ginjal mengatur daya dorong 1/3 untuk BAB, 2/3 di BAK. Jadi lebih cenderung BAK lebih banyak. Nah, oke. Adapun organ-organ pokok yang bekerja dalam sistem urinaria ini adalah ginjal pertama, ya kan? Lalu kemudian dari ginjal masuk ke saluran ke kantong kemih, ureter. Dari ginjal ureter. Dari ureter lalu kantong kemih atau vesika urinaria, kantong kemih, urinaria kemih, vesika itu kantong. Dan kemudian uretra dari vesika urinaria atau kantong kemih keluar. Nah, kemudian dokter itu cuma kantong kemih, ureter,
ginjal, ureter, kantong kemih, ureter, udah gitu doang. Tapi kalau dalam ilmu alternatif medicine itu ada maksudnya. Kenapa sih Sang Pencipta tidak memberikan, Allah memberikan langsung aja dari ginjal langsung kantong kemih? Kenapa pakai saluran-saluran? Itu pertanyaan guru saya yang nggak masuk di akal, yang saya suruh pikir. Dia nanya apa yang tuh, apa yang apa yang direncanakan Tuhan? Emang kita perencana manusia. Tapi dia bertanya seperti itu. Sekarang saya tanya berbalik. Kenapa kau harus ada ginjal, ureter, baru kantong kemih? Ayo, pertanyaan kenapa? Keluarnya tuh sedikit-sedikit, karena kalau terlalu banyak nanti misalnya terlalu banyak dari ginjal ke kemih, nanti kan kalau misalnya air itu volumenya banyak, nanti malah lukai kemih, dia dari atas ke bawah, kayak gitu sih. Pusing sendiri. Menjelaskan tapi pusing. Tapi nggak apa-apa, memang ini pertanyaan pusing. Jawabnya juga pusing. Nggak bisa, ya, guru saya selalu bertanya untuk hal yang nggak perlu ditanyakan. Tapi ya kita harus cari jawaban. Itu jadi, siapa namanya tadi? Amel. Jadi Amel bilang, kalau dia langsung dari ginjal ke kantong kemih, takutnya kebanjiran ya, kepenuhan. Akhirnya apa? Melukai. Oke, itu bisa kita terima secara akal sehat. Kedua, apalagi? Kenapa tuh nggak kan ginjal langsung kantong kemih? Kenapa harus ada ureter dulu? Ayo, yang online, ayo jawab. Siap, Prof. Ya, jawab, Arifin. Kepala sukunya nih online, Arifin. Kenapa? Saya selalu dibilang, kenapa hidung ada di sini, kenapa nggak di sini? Itu guru saya nanya begitu. Itu namanya filsafat anatomi fisiologi. Kita sampai kata-kata, aduh. Iya, kenapa? 201. Ada jawabannya nggak kira-kira? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ayo, ada lagi Amel, siapa lagi? Ya, siapa? Ini saya kasih tahu sedikit jawaban teman saya waktu itu. Prof, ini profesor juga. Kalau itu ginjal langsung dekat dengan kantong kemih, ya, lah itu ususnya apa nggak mepet? Benar juga. Misalnya ini kan ini kantong kemih, atasnya langsung ginjal. Sedangkan di situ kan ada usus besar kan, betul nggak? Ada kavum abdomen itu kan besar, ada ususnya, ada usus halus, ada usus usus besar, mepet. Bisa juga. Kedua, ada lagi yang ngomong begini, Prof, mungkin kenapa dia pakai saluran dua itu? Tuhan kata dia kan, Sang Pencipta. Itu dia mengakui di Sang Pencipta, Wisnu dia bilang. Kantong ginjal saluran, karena kalau dia langsung kantong kemih, ternyata kantong kemihnya dia penuh dengan air, akhirnya terjadi feedback ke ginjal. Akhirnya apa? Bisa gagal ginjal, betul nggak? Ada hidronefrosis. Jadi ginjal itu terendam. Bisa juga nggak? Bisa juga. Guru saya selalu melatih orang berpikir untuk logika. Karena kalau kita dapat ilmu itu secara logika, kalau ada masalah atau kelainan, kita bisa jawab. Itu maksudnya. Kayak kemarin ada scene lucu. Ini kan ginjal. Kan kalau ginjal kan langsung gini kan, langsung kan fisika urinaria kantong kemih. Tapi ada lagi begini, dia nyatu dulu, tek, baru satu. Kan ada juga gitu kan. Jadi ureternya itu nyatu dulu nih. Kiri sama kanan, baru jadi satu. Masuk ke kantong kemih. Ada loh. Kelainan. Ada lagi begini, dia masuk lu ke sini. Tek, ke ginjal, itu lagi nih. Nah, bukannya bisa. Itulah
Kita kan nggak tahu setiap manusia berbeda-beda secara anatomi fisiologi, betul nggak? Ada yang cuma satu, ada yang cuma dua. Dan ada yang cuma satu pas lahir. Betul kan? Iya. Orang anak kecil aja keluar ada yang nggak ada otaknya. Lah. Kenapa enggak? Jadi maaf ya. Pada saat itu kan di sana adalah negeri 1000 dewa. Ya kan? Jadi di sana tuh berpikir apa yang dipikirkan dewa. Jadi kita harus berpikir ya begitulah. Tapi kita harus berpikir seperti itu memang. Maksudnya gini, untuk mengetahui kenapa itu terjadi penyakit, kenapa ada kelainan, disitulah kalau logika itu kita dipancing. Oke, lanjut. Keempat organ tersebut dibilang merupakan organ sistem urinari. Jadi keempat ini jadi ginjal, ureter, vesika urinari ini kan termasuk kemih, dan uretra ini adalah keempat organ yang dibilang merupakan organ pokok dari sistem urinari atau sistem kemih. Di mana setiap organ memiliki fungsi masing-masing, ya. Organ dari sistem perkemihan tersebut sejatinya akan mengalami gangguan jika tidak dijaga kesehatannya. Jadi gini ya, kembali lagi sedikit ke ilmunya pengobatan Mesir kuno. Dia bilang begini, kalau orang itu mau sehat panjang umur, ini kata literatur pengobatan Mesir kuno ya, bukan kata saya. Kalau saya sih nggak mungkin. Kalau manusia itu mau jadi dewa pada zaman Firaun, bukan Mesir setelah masuk peradaban Islam ya, beda. Kalau mau jadi dewa atau mau panjang umur, harus 20 saluran itu tidak boleh tersumbat. Apa aja saluran? Kalau saluran kemih, saluran reproduksi, saluran darah, saluran nafas, saluran pencernaan, saluran telinga, saluran mata, panca indera, semua. Oke. Jadi kalau ada masalah, biasanya apa yang terjadi? Ada masalah gangguan atau penyakit. Berikut penyakit-penyakit yang sering ditemukan pada sistem perkemihan atau urinari. Oke. Nah ini ginjal nih, ini kaliks, ini ureter. Jadi ini kan ginjal segini, ini ginjalnya nih, ya kan? Nih ginjalnya nih, kelihatan nggak Pak? Nah ini kaliksnya, tempat muaranya daripada hulu ya, bukan muara, hulunya daripada ureter. Dari sini baru keluar kencing terus. Makanya kata guru saya, kenapa tuh ginjal bentuknya seperti kacang kedelai? Aduh bikin kacang merah sih, lebih pusing lagi tuh jawabannya. Aduh. Itu. Nah makanya nanti kalau kita ini kelebihannya adalah gini ya. Anda tahu anatomi fisiologi, tapi Anda tidak tahu filsafatnya, Anda nggak ngerti cara berpikirnya. Ini yang sulit. Tapi kalau udah dapat, mau terapinya pakai sapu lidi ditepok juga ngerti gitu. Tujuannya kita tahu gitu. Ginjal itu bentuknya kan dia kayak kacang merah. Betul nggak? Kenapa dia nggak bulat? Itu guru saya nanya loh. Kenapa dia nggak kotak? Dari bentuknya aja itu ada filosofinya, ada filsafatnya. Kenapa jatuh itu bentuknya kayak buah pir? Karena dia mempunyai 4 kantong untuk memompa, menerima dan memompa. Kalau ginjal, kenapa dia begini? Karena dia sebenarnya ada daya, dari cara dia bentuknya seperti melengkung, itu mempunyai filsafat, dia akan seperti mau menekan. Dan menekan. Orang kan kalau menekan, nggak begini, pasti begini. Menekan, mendorong, menekan. Posisinya di pinggang otomatis dia pasti kayak sekarang kita lagi duduk kayak begini. Ya kan? Lagi duduk. Ginjal kan letaknya di sini. Otomatis dia menekuk. Kalau ginjalnya bentuknya kayak batang. Gimana? Begini kita. Iya kan?
itu adalah kena filsafat anatomi fisiologi. Saya yakin belum pernah diajari. Di Asia Tenggara tidak ada filsafat anatomi fisiologi. Bukannya kita mempertanyakan ciptaan Tuhan ya, tapi cara berpikir. Nah ini luar biasa. Mungkin ini Bu Tuti sebagai komplementer. Justru mungkin kenapa ada ungkapan kan fakta di ayat itu. Kamu berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah agar kita mengerti begitu agungnya kekuasaan Allah. Iya. Kita bukan mempertanyakan kenapa harus dibuat, tapi kenapa itu dibuat, untuk apa fungsinya. Jangan. Nah, itu saya belajar dari orang non-muslim ya. Iya. Ternyata sudah ada. Jadi kalau kita berpikir fungsinya doang, oh fungsinya cuma ini. LKP Usada Oriental fungsinya mencetak para tabib, udah kelar. Tapi kenapa itu dibentuk? Alasannya kenapa? Oh mungkin zaman dulu tidak ada. Betul nggak? Nah inilah filsafat. Jadi mulai berpikir kenapa gitu itu terjadi gitu. Alasannya apa? What's the reason? Nah iya makanya. Kalau enggak dia bengong. Oke. Ini untuk penyakitnya. Penyakit glomerulonefritis adalah proses inflamasi. Inflamasi apa? Radang pada glomeruli dengan etiologi patogenesis, perubahan-perubahan histologi pada ginjal. Histologi apa? Sel kan? Jadi di sini kita bicara penyebab, etiologi, patogenesis bagaimana terjadinya penyakit, dan perubahan-perubahan pada sel ginjal tersebut. Pada ginjal tersebut, pada ginjal yang ada kelainan atau berlainan atau kelainan, tetapi dengan presentasi klinis seragam. Maksudnya apa? Dan ini gini. Kenapa sel ginjalnya itu terjadi peradangan? Nah itu guru saya juga nanya. Ya karena ada infeksi. Iya. Kenapa adanya infeksi? Dikejar saya sama guru saya. Kenapa ada infeksi? Kenapa ada infeksi? Ya karena ada bakteri yang masuk. Kenapa ada bakteri yang masuk di situ? Ya karena di saluran kemih tidak steril. Kenapa tidak steril? Bingung. Saya aja bingung. Itu S1 ya. Belum filsafat, belum PhD, L1-nya. Waktu kita belajar anatomi fisiologi plus filosofi dari anatomi fisiologi. Jadi kan filsafat kan bahasa Indonesia, kalau itu kan filosofi kan. Filosofi of anatomi fisiologi. Kalau fisiologi anatomi kan bentuk, fisiologi kan kinerja, mekanismenya, prosesnya. Jadi bentuk dan proses. Kalau di sini udah cukup. Kalau itu lain lagi, filsafatnya. Pusing dah. Sakit kepala. Dengar ya kata-kata guru saya ini. Ingat ya, di dalam tubuh manusia, ini hukum dan dalil. Di dalam tubuh manusia, kalau dia ada saluran yang berhubungan keluar, pasti tidak steril. Namanya saluran terbuka. Oke. Kedua, kalau ada penumpukan, pasti tidak steril. Pas dibilang penumpukan, saya bingung. Saya sampai seminggu saya bingung. Saya pikir, penumpukan. Saya tanya, maaf Prof, liver banyak darahnya, penumpukan di dalam aliran darah. Berarti nggak steril dong. Langsung dia bilang, kata siapa tuh liver steril? Dibalikin lagi saya begitu. Saya mikir, iya ya. Tapi kan logika saya liver itu kan
walaupun dia masuk ke sistem pencernaan, tapi kan dia, ya kalau kita potong liver, korban banyak darah kan? Berarti tempat reservoir, kata orang Belanda kan reservoir itu dari bahasa Prancis, reservoir itu penampung dari darah. Dan itu memang tidak steril. Tidak steril. Kalau ada potong liver, coba lihat, ada itu nggak? Ada parasit nggak di dalamnya? Sering ada janji kita. Iya. Jadi kata gue saya bilang, benar kan saya punya omongan? Apa yang ada penumpukan dalam tubuh kita pasti tidak steril. Konsepnya semua yang di dalam tubuh itu dianggap steril. Kita kayak mengukus saja sampai kita. Iya. Padahal muka terbuka itu udah pasti Berkontaminasi kan? Iya. Nah, malah ada satu penemu live blood analysis, pernah dengar? LB, pernah dengar? Yang kata cek darah, yang ada gambarnya itu darah-darah gumpal, tahu kan? Dia bilang, siapa bilang, itu penemunya ya, siapa bilang darah manusia itu steril? Kalau dia steril, nggak ada antibodi yang kayak itu lagi. Kata saya bilang, nanti tubuh kita ada steril. Cuma otak yang steril. Cuma otak yang steril. Hah? Di dalam Quran kan? Hadis kan? Nah. Luar biasanya loh. Makanya hadis itu kadang-kala sudah, ya itu teknologi kedokteran di zaman lampau kan? Iya. Dan satu lagi ya, harus kita pahamin juga di sini adalah, kalau glomerulonefritis itu berarti ada radang di sel-sel ginjal, berarti dengan kata lain ginjal juga nggak steril. Berarti proses dia ada operasi segala macam dengan ayurvedic, berarti tidak terlalu memperhatikan steril. Oh steril dia pakai standar operasi kayak ke rumah sakit konvensional. Alatnya semua sampai mesin anestesi sama. Yang beda, tindakannya sama, cuma beda infusnya pakai herbal. Itu yang nggak buat saya nggak masuk di otak juga. Meyakini bahwa tubuh steril. Enggak, itu iya dia steril. Cuma kata guru saya, tetap dia bilang begini, manusia itu tubuhnya kalau ada penumpukan pasti nggak steril. Contoh gini deh, Bu Tuti. Orang terjadi peradangan di sendi, bursitis. Kenapa dia jadinya bursitis? Padahal di dalam aliran, di dalam sendi, kok ada darah putih ngegumpal? Kok ada peradangan? Logikanya dari mana? Ada kuman. Tapi kok kuman bisa masuk lewat aliran darah masuk sini? Coba, emang dia nembus ke kulit itu bolong, itu borok gitu kan? Enggak kan? Karena ada penggumpalan. Segala macam ada penggumpalan di dalam tubuh kita itu ada tidak sterilnya. Itu hukum dan dalil. Saya juga mikir. Dari sini kan saya belajar kedokteran ke sana, saya jadi bengong. Di dalam darah kita berarti tak steril juga dong. Betul nggak sih? Kenapa LND-nya tinggi? Laju endap darah, terjadi penggumpalan. Kenapa? Berarti ada yang nggak steril. Infeksi. Bayangkan pengobat tradisional, dia sudah berpikir 1000 tahun sebelum Masehi mereka sudah berpikir seperti itu. Bukan kata saya. Itu Ayurveda ya. Ngeri dah kalau kita belajar filsafat. Iya, tapi konsep itu kan lucu. Iya, kan iya. Kata guru saya nih, saya ngomong ya. Orang itu melakukan pembedahan hanya mengurangi infeksi doang, bakteri. Enggak juga. Emang yakin tuh di kamar operasi udah nggak ada virus dan bakteri? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah, jadi intinya di sini tinggal bagaimana kita mengontrol daripada kata orang Cina, zieqi. Zieqi apa? Energi patogen. Controlling. Nah,
Ingat ya, kalau glomer itu sel-sel ginjal yang untuk nyaring, kayak saringan kopi, itu kan saringan kopi, nggak ada saringan kopi ya, ada sih, saringan teh kopi, nah udah itu kayak saringannya udah, radang, kenapa? Karena mampet saringannya. Glomerulus ini kan saringan di ginjal. Makanya kalau itu apa namanya di hasil labnya apa LG apa? Bukan. Orium kreatin lain. LGF apa? Aduh, saya lupa jadinya. Apa? Hah? GFR. Aduh. So, kurang tidur ini. GFR. Jadi kalau GFR-nya itu rendah, berarti saringannya mampet. Saringan mampet berarti kalau dalam ilmu Ayurveda ada bakteri dan virus. Atau ada patogen, saya nanti. Maka terjadi pada jangan sekali-kali kita, makanya kenapa kita minum vitamin C untuk stamina. Vitamin C kan sifatnya asam, melancarkan. Makanya vitamin C asam, coba lihat dari ilmu Wusing. Asam itu dikontrol sama apa? Liver. Kalau liver bagus, suasana di dalam darah kita harus asam. Tidak boleh basah. Kalau ginjal kita bagus, mau lancar, asam. Yang penting saluran mau lancar harus suasananya asam. Ngencerin. Oke, lanjut. Sindrom nefrotik adalah kelainan pada sistem perkemian urinari yang ditandai dengan adanya peningkatan protein dalam urin atau proteinuria, penurunan albumin dalam darah, dan adanya udem atau edema. Nah, kalau sindrom nefrotik, ya biasanya apa? Kalau istilah awamnya itu ginjal bocor. Kan harusnya kalau ginjal yang normal itu jangan sampai protein dan albuminnya keluar lewat kencing. Ini albuminnya keluar dari air seni, proteinnya keluar dari air seni. Doain ya, sebentar lagi lab keluar nih. Kita kotak-katik lab. Nanti kan ada urinalisa, jadi kita lihat. Ingat sindrom nefrotik, istilahnya ginjal bocor lah. Dan terjadi pembengkakan. Saya ada pasien dari Bu Siti nggak datang lagi deh. Bu Siti ada di online nggak? Oh iya, ada suaminya, lupa gitu. Ada rame. Itu ada namanya Pak Dwi dari Cikupa. Itu dia punya albumin bocor sampai jantungnya. Paru-parunya, kakinya pakai kaki gajah, tangannya bengkak, senapas. Saya kasih apa? Johnson itu untuk memperlancarkan aliran darah. Kedua, saya kasih albumin. Nah, ketiga, saya kasih apa? Enggak, gamat, albumin, Johnson. Johnson aliran darah, gamat nguatin ginjal, albumin ngurangi tekor. Kan ginjalnya bocor. Kalau ginjalnya bocor, kita kasih albumin, oke, bisa mengcover, tapi sampai berapa lama? Kagak sembuh-sembuh, betul nggak? Yang nyembuhin ginjal rusak adalah gamat. Kalau Johnson itu menguatkan liver supaya aliran darah lancar. Kalau aliran darah lancar, pasti SPI. Kalau aliran darah lancar, seluruh aliran juga lancar. Aliran apa? Aliran buang air kecil, buang air besar, ya kan? Sampai sperma, sampai keringat, itu semua lancar. Kalau darah lancar. Haid. Habis itu kita kasih gamat sama albumin, langsung sekarang udah sembuh, udah bisa jalan. Ya, sindrom nefrotik, tapi dengan komplikasi dengan komplikasi diabetes. Dengan komplikasi asam uratnya tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Kalau orang kencing berbusa itu dipastikan
Bisa jadi, bisa enggak. Baru juga mulai gejala bisa. Tetapi kalau kencing berbusa itu terus-menerus, otomatis ureum kreatinnya tinggi. Tapi kalau sekali 2 kali, oke, nggak apa-apa. Belum tentu. Tapi itu udah gejala. Minum aku banyak kelancaran. Udah gamat ya. Paling bagus untuk memperbaiki fungsi ginjal, gamat sama daun sukun. Tulis. Tuh. Iya. Jual. Iya. Gantung. Jual. Tapi furkon. Ramuan gagal ginjal. Isinya cuma gamat sama daun sukun. Ureum kreatinnya turun. Wih. Orang makanya kalau ente praktek di Lampung, saya gagal ginjal, dia ureum kreatin itu udah dianggap kayak dewa aja, udah dewa pengobat. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ah, cuma itu doang. Kalau gagal ginjal, jadi ureum dengan kreatin itu turunnya, faktornya apa, Prof? Untuk biasanya ya kalau ureum kreatinnya turun berarti kan gini. Kalau di dalam darah ureum kreatinnya tinggi berarti kan tuh ureum sama kreatin kan sampah metabolisme, Pak. Benar. Yang ada di dalam darah itu harus dibuang di kencing. Jadi proses fungsional ginjalnya lemah kalau dia ada ketumpuk di dalam darah. Ya, tapi kalau misalnya dia turun berarti ngebuangnya bagus. Cara menurunkannya? Tadi daun sukun dan gamat. Daun sukun. Buat gagal ginjal, buat ginjal lemah. Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel ginjal yang rusak. Gamat dan daun sukun. Yang cair, Prof? Yang bubuk aja, Pak, yang paling bagus, Pak. Bubuk ya. Albuminnya dari ikan gabus itu kalau dia sudah sindrom nefrotik, tapi kalau masih ureum kreatinnya tinggi, kasih aja gamat sama daun sukun. Tapi kalau dia misalnya ada sindrom nefrotik di mana penumpukan cair karena albuminnya juga loss banyak, hilang banyak, protein hilang banyak, baru kita pakai ikan gabus. Jadi kalau gagal ginjal itu spesifiknya tensinya, tekanan darahnya naik ya, Prof? Iya, tinggi. Karena ginjal itu kan stabilizer tekanan darah, pengatur tekanan darah. Jantung mah bodo amat, mau tensinya tinggi, mau tensinya rendah, yang penting dia memompa. Dia kagak peduli. Yang rempong ginjal. Ribet dia ngurusnya. Jadi bisa asam beratnya juga bisa naik ya, banter ureum tadi itu. Kalau misalnya gagal ginjal, Pak, otomatis tubuh bengkak-bengkak karena albumin sama proteinnya itu keluar lewat air seni. Iya. Atau juga ureum kreatin itu nggak keluar, numpuk di dalam darah. Tapi yang jelas orang gagal ginjal yang pertama kencing susah dan tensi naik, udah pasti itu kalau udah simptomnya. Makanya orang yang gagal ginjal bisa juga dari prostat. Iya betul. Tapi faktor penyertanya kebanyakan diabetes, Prof, dan darah tinggi. Iya, bisa. Makanya yang utama kalau saya orang gagal ginjal yang pertama itu cari cause-nya, penyebabnya. Kayak kemarin ada kan yang saya lihat gagal ginjal cuci darah, saya bilang ngapain cuci darah? Orang di situ ada tumor. Sampai 100 tahun juga nggak bakal sembuh. Harus diberesin apa tumornya dulu, karena tumornya yang mengganggu fungsi ginjal. Setelah tumornya kempes, fungsi ginjal normal. Jadi di rumah sakit kok beda, Prof? Bedanya gimana, Pak? Ya bedanya dicuci darah dulu, bukan tumornya dulu yang dikerjain. Nah, kalau untuk kasus tumor ya, Pak, khusus kasus tumor ya, ada kista ya. Kalau ada kistanya itu diberesin. Cuma kita ngobatin ureum kreatin nggak bakal beres. Tetap kistanya dulu. Setelah kistanya bagus, baru kita ngobatin fungsi ginjalnya karena mungkin kena ekses daripada kista. Kista itu kan menjepit
mengganggu. Nah, tetapi ada juga lain, dia gagal ginjal karena prostat. Waktu dia kencing nggak bisa, otomatis penumpukan cairan di kantong kemih sampai ureter juga kebanyakan cairan sampai ginjalnya kerendam. Akhirnya jadi infeksi. Makanya kata guru saya bilang, apapun tumpukan pasti ada Penyebab. Tidak steril. Tidak steril Pak kalau ada penumpukan. Betul. Jadi pas kita obatin itu dia punya prostat, waktu itu kanker prostat ya, tapi stadium 1 ya. Normal nggak cuci darah. Karena kita nggak tahu penyebabnya. Ingat, tabib itu penyebab. Etiologi. Mau diputar-putar tuh ilmu itu etiologi. Kembali lagi ke etiologi. Penyebab. Ya kadang-kadang kalau mau cari duit jangan obatin penyebab. Obatin aja gejala dong penyakitnya. Balik lagi. Sampai 1000 kali dia balik terus. Jadi member. Pantas kita banyak dosa, Prof. Ya. Makanya yang penting penyebab, Pak. Nah, Siap, okay. Prof. Siap. Sekarang kita ada suatu keadaan klinis yang dikatakan dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel, tidak bisa diperbaiki. Pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau cuci darah dan transplantasi ginjal. Oke, sebentar. Saya tutup dulu. Nih, dengar. Kalau di dalam kedokteran, kalau orang sudah gagal ginjal, saya ulang ya, orang yang sudah gagal ginjal, mereka sudah bilang ini tidak bisa diperbaiki selnya. Iya kan? Tapi sih ada kata-kata, pada suatu derajat, ada kata-kata, garis bawahi, pada suatu derajat. Jadi gini harus paham juga, ini namanya ilmu kedokteran sel. Sel itu sudah mati, ada. Ada juga selnya yang masih sakit. Cuma kedokteran barat kadang bilang sudah mati. Nah, kenapa orang kok gagal ginjal tiba-tiba bisa sembuh? Wih, hebat. Tabibnya 100% bagus. Pengobatnya bagus. Karena dia tidak melihat. Kalau selnya sudah 100% mati, itu memang sudah tidak bisa irreversible. Tapi kalau dia masih sakit, masih bisa. Kalau dia sudah mati, tandanya apa? Ginjalnya menciut. Karena sudah tidak ada aliran darah ke sana, ngapain? Tapi kalau masih sakit, masih bisa. Kalau masih ada aliran darah, ini kata kunci ya, kata guru saya ini. Guru saya itu emang luar biasa filsafatnya. Saya ngeri ngeliat filsafat orang India tuh ngeri banget. Hah? Tapi nggak semua, nggak semua. Nggak semua. Yang hau-hau juga ada sedikit. Hau-hau tuh asal ngomong aja kan. Jadi saya tuh belajar, kenapa saya bisa dapat orang-orang hebat, karena saya belajar cuma bukan satu jurusan. Udah belajar bachelor akuntur, saya belajar bachelor alternative science medicine. Udah itu S2 saya ada 3 lagi di India. Jadi saya belajar ketemu banyak orang. Kalau saya cuma ambil satu jurusan ya mungkin nggak berkembang, nggak ketemu yang pinter. Guru yang hebat itu bukan dia yang datangi kita, tapi kita yang harus cari. Kata guru saya begini, kalau organ dalam itu masih hidup, masih ada darah yang mengalir. Masih ada darah yang mengalir, masih ada kehidupan, masih ada kebutuhan sel, yaitu seperti oksigen, dan masih ada kebutuhan makanan nutrisi. Itu tandanya itu organ masih hidup. Kalau organ itu udah mati, aliran darah udah nggak ada ke organ itu. Itu kata kuncinya. Kita ini murid banyak loh Bu. Ada dari Belgia, Jerman, yang woi kedokterannya ngeri-ngeri. Kita doang. Dia bengong semua, saya juga bengong.
Gak kepikiran ya. Ini tanaman ini kayak organ. Kalau ini tanaman udah mati, yang punyanya ya enggak. Yang uang. Tapi kalau masih ada penyiraman, walaupun dia udah layu, masih bisa terima aliran air pupuk, masih hidup Pak? Masih bisa kita perjuangin. Begitu pula organ dalam. Cuma kenapa ginjal itu kebanyakan orang nggak mau berjuang? Karena perbaikan sel ginjal butuh waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Kata orang, nah nggak ada hepeng duluan. Nggak ada fulus duluan, itu habis semua. Lebih lama daripada lambung. Ginjalnya aja. Kalau saluran perbaikannya cepat Bu. Ginjalnya masih susah. Kenapa ginjal susah? Selnya sembuh. Karena ginjal itu yang terakhir kalau orang itu meninggal. 1. Kedua, dia adalah organ yang menguasai jaringan terkuat dalam tubuh manusia siapa? Jaringan apa? Tulang. Tulang itu jaringan terkuat manusia. Coba tulangnya lembek kayak daging. Melehoy dia. Ingat, organ terkuat yang matinya terakhir itu ginjal. Tapi kalau dia mati duluan, berarti udah keterlaluan tuh orang. Makanya santai, relax, tenang. Kalau kita pusing dipijat, supaya karena kalau ginjal itu obatnya cuma 1, relax. Jangan ngobatin orang, ngurutin orang lah, kita nggak pernah diurutin, ya kan? Ngurutin orang, perbaiki orang, menzolimi diri sendiri. Ingat, kalau ginjal itu rusak, berarti dia sudah menzolimi diri sendiri, udah begitu parah. Dok, kenapa kalau kita dinyatakan mati, salah satu dari kata mereka Ya. Iya. Iya. Ya. Sudah simpel sebelum masih. Pupil berhubungan dengan ginjal. Ya itulah Bu, karena kita belajar saking banyaknya kita lupa ingat. Tapi kalau ibu pancing ya benar. Pupil berhubungan sama ginjal. Karena ginjal itu yang mengatur sphincter otot pembuluh darah, termasuk sphincter yang ada di pupil. Kan saya bilang ginjal yang kan tadi sudah ngomong. Ginjal yang mengatur otot melingkar. Otot melingkar apa aja? Otot di pembuluh darah dan otot di pupil. Kalau ada yang masih hidup tapi nunggu karena dia jantungnya masih berdenyut di tubuh, itu artinya ginjalnya masih bagus. Masih bisa dibayangkan. Tapi kebalikan lagi, orang yang denyutnya masih ada, ginjalnya udah mati, itu cuci darah. Coba ibu cek deh orang nih, kalau mau buat jurnal internasional nih, jurnal internasional kan ibu udah tahu tuh ginjal berhubungan dengan pupil. Coba ibu cek pupil orang-orang cuci darah, kita lihat. Diameternya? Iya, diameter dan kecepatan menerima cahaya. Lebih lambat atau enggak? Kenapa? Kecepatan reaksi perasaan pupil pada orang-orang cuci darah, hemodialisa. Wih, itu langsung. Itu sebentar lagi dapat profesor nih. Kecepatan reaksi? Iya dong, kecepatan reaksi pupil sama diameter. Ayo Bu, kumpulin jurnal, kumpulin langsung profesor. Jadi Bu, saya banyak Bu literatur itu yang bisa buat jurnal internasional yang bisa naikin kita punya itu apa Iyalah. Diameter. Betul. Makanya orang yang stresnya tinggi, ketakutan, pasti pupilnya mengecil atau membesar? Melebar. Yes, of course. Bukannya fokus, dia lemah ginjalnya.
Iya, cuma saya bingung ya, kenapa Indonesia kok padahal seperti itu udah dapet tuh, tapi kalau di India itu langsung dibuat jurnal. Dibuat malah Bu Tuti, ada yang waktu itu saya pernah cerita deh, pernah dengar profesor siapa ya, Fatima, tahu pasti itu atau enggak ya, Fatima dia orang Arab sih dia profesor, dia dokter gigi masalah, tapi dia di bagian pengendalian penyakit di dekat percetakan negara. Iya, Fatima pernah dengar nggak? Dia bilang, dia kan pasien saya. Saya dapat suatu ilmu ini. Apa? Yang waktu itu saya cerita Pak Is, air liur, tingkat keasaman air liur bisa menentukan orang itu fertilitas atau tidak. Saya bilang itu dari 1500 sebelum Masehi, dia kaget, itu Cina dibuat ini. Mungkin beda perspektifnya. Aduh, makanya tahu nggak Bu, saya semua yang kenapa lebih fokus ke filsafat? Karena filsafat itu adalah induknya dari ilmu, cara berpikir. Kalau filsafat kita kuasain, mau buat jurnal sampai sehari, setahun 30 bisa, asal kuasain filsafat. Kalau nggak kuasain filsafat, aduh, mati deh. Itu tadi dibilang pupil berhubungan dengan ginjal bukan filsafat, itu teori. Tapi ada cara filsafat yang saya jelasin deh. Makanya, ntar ya, kapan waktunya nggak cukup sih, kalau cerita. Ntar ibu lanjut dah. Kanker kantong kemih adalah tumor yang didapat pada buli-buli yang akan terjadi gross hematuria. Hematuria apa? Kencing berdarah tanpa rasa sakit, yaitu keluar kencing warna merah terus. CA kantong kemih saya banyak ngadepin juga di sini. Nah, guru saya nanya loh, kenapa lu terjadi cancer? Ayo, pusing. Ada pasien saya itu sehari kencing berdarah sampai satu, nggak masuk akal ya buat saya, satu ember kecil kencing berdarah, walaupun tidak terlalu pekat darahnya, HB-nya turun terus, ya wajar ya. Hematuri. Saya cek, coba Anda PET scan. Saya sih cinta banget sama PET scan ya. Tapi saya bukan spesialis ini sih ya, ronsen ya. Aduh, saya daripada cek penanda tumor langsung saya PET scan. Ya kalau saya pribadi ya, walaupun penanda tumor juga perlu, cuma saya PET scan aja, udah mainnya PET scan aja deh. Karena kan tidak invasif juga kan. Kita lihat, wah iya, itu ternyata kantong kemihnya juga banyak di cancer. Dari prostat awalnya. Saya kembali karena jiwa kita jiwa tabib. Nah, ya. Jiwa tabib selalu ingin mengeksplor penyakit sampai penyebabnya atau root of disease. Kata Pak Is, root of disease. Ya kan kemarin ternyata tahu nggak penyebabnya apa? Itu Bapak minum obat seksual terus. Iya. Obat afrodisiak. Jadi kalau orang banyak minum itu berdampak kepada hipertrofi. Iyalah, hipertrofi prostatnya dulu. Setelah prostatnya membengkak, sudah hampir 10 tahun terjadi kanker, lalu dia nyebar ke kantong kemih. Kan bisa aja orang kanker kantong kemih karena ada batu ginjal. Batu di saluran kemih, di kantong kemih kan ada batu, bisa juga karena terjadi peradangan. Ini enggak, ini karena obat seksual afrodisiak. Cakep. Iya. Dan dia orang Sunda. Dia makan tuh toge terus, toge goreng. Tak banyak.
Karena pertumbuhan selnya lebih didorong lagi karena dia mengandung hormon pitoestrogennya tinggi. Harusnya untuk orang yang hamil ya. Iya. Memang nih Bapak tahu ya, saya sampai kadang bingung, Pak. Bapak anak udah banyak. Kenapa masih pakai obat begitu terus, saya bilang. Ya, iya, kepercayaan diri hilang. Saya bilang, apa ini percaya diri hilang? Saya bilang, confident. Aduh, kadang-kadang itulah. Makanya guru saya pernah bilang gini, ingat ya Jim ya, orang itu penyakit cuma dari satu hal. Apa? Dari pemahaman diri dia yang mau berlebihan atau yang mau mengurangi. Kalau yang jualan ini kan menjamur ya, artinya kebutuhan masyarakat akan jualan kalau seharusnya gini Bu, maaf Bu Tuti, saya potong. Kenapa obat-obat kayak Viagra dijual di kota, enggak di desa? Nah itu pertanyaan yang lebih bagus buat jurnal internasional. Jurnal nasional tuh. Kenapa obat seksual dijual di kota bukan di desa? Ya, biasa kalau di tengah orang-orangnya nggak butuh yang begitu-begitu mah. Ya. Dia percaya diri kan udah cukup. Dan bertahu. Nah, kalau kita Ini berapa meter dari sini jualan Via. Sebelah. memang kalau kecil tapi itu sepanjang keluarga. Disebabkan masyarakat Berarti di gini, kota Bu, lebih kalau banyak orang stres, Pak. itu tidak confident sama diri dia, kembali ke ya. Kenapa Pak Arifin? Bisa Jadi gini ya. Ya. Karena kalau saya bilang orang yang hidup di kota darahnya semua bukan ke bawah tapi ke otak, berpikir bagaimana ekonomi saya naik, bagaimana punya rumah, punya mobil. Bener nggak stres nggak? Di kampung mau mikirin. Itu namanya ilmu hemodinamik. Belum saya ajarin nanti. Ilmu hemodinamik bukan hemodinamik hemodinamik akurasi. Di mana dari kemarin bisa dipenyakit bisa jadi obat. Kalau darah naik ke otak terus, darah berkurang jadi penyakit, apalagi ke reproduksi. Orang stres pasti reproduksi bermasalah. Malah orang-orang yang peminum, tau nggak ya, minum-minum bir, yang kalau ada banyak pikiran minum bir, darahnya encer, waduh malah dia seksualnya lebih tinggi. Why? Kenapa? Karena Viagra juga kan pengencer darah, setuju nggak? Ya, makanya orang jantung seperti itu. Bagus, oke. Kedua, orang kalau peminum, ini kan pikiran stresnya berkurang, betul nggak? Metabolisme otak berkurang. Dan orang peminum maunya kencing-kencing terus. Saya ada dulu satu pasien, Jok, istrinya ngeluh, bilang Bapak jangan tukang minum terus. Apa ini bukan bahasa saya. Kenapa? Karena saya melayaninya kewalahan. Ini ngomong apa adanya saya ngomong. Saya pikir, makanya guru saya selalu ngajarin berpikir dan logika. Dia berpikir, oh, kalau orang suka minum pasti suka kencing, setuju nggak? Berarti cinya turun ke bawah, bukan naik ke atas. Makanya orang peminum kan relax. Banyak pikiran, kita minum. Jadi kalau relax, jadi malah dia kuat. Iya. Makanya orang kan honeymoon di relax otaknya. Coba deh honeymoon yang mikirin, ini kira-kira besok tunggakannya gimana ya? Gue bayar orang loh. Kita gimana? Bukan honeymoon, hanisan. Itu logika, Bu. Makanya hemodinamik. Makanya saran saya sekarang yang muda-muda nih, kayak Furkon, jangan terlalu stres pikiran. Belum punya anak sudah melehoy, ya, aduh repot. Iya, makanya saya ngomong dari awal. Nah kan dia begini kan punya optimis yang kuat, dia belajar tapi dia kuliah keperawatan, pokoknya punya tujuan. Tapi kalau orang di desa, Bu, saya lihat waktu saya di New Zealand, dia hidup dengan merasa cukup. Kalau orang hidup di kota selalu merasa tidak cukup. Walaupun di dalam rumah, alhamdulillah. Pas di mall, aduh gue pengen nih baju nih.
Aduh, jamnya keren juga nih. Aduh, sepatunya. Aduh, ini lagi. Aduh, ini lagi. Bener nggak? Bener kan? Kecuali dia ke mall tutup mata gini deh. Dia nggak ngeliat. Dia nggak ada nafsu. Pikirannya tidak, metabolisme otak itu merusak energi organ dalam. Ya, gimana Pak Arifin? Tadi kan C-nya ke bawah tadi ya, kalau terlalu banyak kalau banyak minum seperti bir istilahnya gitu ya. jadi kalau C-nya kalau terlalu banyak makan bir otomatis ya lebih enjoy dong gitu. Lebih enjoy. Kata Pak Arifin terusin. Ya benar Pak. Makanya begini Pak Arifin. Apa ya, kita itu memang ya kita maksudnya nggak boleh jadi orang pemabuk ya. Yang penting satu kata kuncinya, kita mengurangi stres. Itu susah jawaban. Itu ngomongnya sih gampang ya, tapi ngejalanin susah. Jadi kalau orang yang promil, coba kasih agak sedikit herbal penenang. Contohnya apa? Ayo, obat herbal yang penenang apa contohnya? Bangli itu boleh masuk. Iya, sedikit tenang. Pak, kalau yang katanya apa sih namanya pala itu bagaimana tuh Pak hadisnya Pak? Boleh? Ya, tapi kan hadis-hadis orang salaf bilang nggak boleh itu pala. Oh iya. Malah aslinya orang Aceh dia masak daun kanabis. Nah, iya makanya. Berarti kan, nah pala juga bisa untuk kesuburan. Bukan penenang, hanya penenang. Wah, cukup racun itu Pak. Bukan penenang. Iya, penenang tapi racun. Itu mabukan Pak. Kalau kita bicara daun keraton, dia keraton ya, menenangkan ya. Ya itu boleh. Tapi ingat kalau menenangkan masih boleh. Saffronnya menenangkan. Saffron menenangkan loh. Yang emosi tinggi dia tenang gitu, relax. Kalau 2 hari kamu itu udah mabuk Bu. Sama kayak kecubung itu udah aduh, jangan. Hah? Coba saya pengen lihat deh, saya nggak keraton, pengen lihat, saya pengen teliti. Jadi gini, ya mau lihat bubuknya. Sama kratom ya, saya sama spesies tanaman obatnya apa. Nah, jadi gini, kalau kembali lagi ke ini, jadi kalau kita bisa menenangkan metabolisme otak, otomatis untuk promil bagus. Jadi harus ada bangle, pala, ya mungkin kalau kratom sampai 2 hari nggak bangun sih itu udah mabok Bu. Waduh, udah nggak boleh itu. Udah teler itu dia. Aduh. Oke lanjut, BPH, benign prostat hiperplasia. Nah ini penyebab dari CA nih. Pembesaran kelenjar prostat yang disebabkan adanya keseimbangan hormonal dalam tubuh sehingga terjadi hiperplasia, yaitu pada kelenjar, jadi membengkak kelenjar prostatnya. Penyebabnya banyak. Hah? Oh, disebabkan adanya tidak keseimbangan, ada tidaknya ya. Ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan. Bukan keseimbangan secara tidak. Ya harus dibenerin kali ya. Ntar aja deh. Ya, saya enggak. Ketidakseimbangan. Jadi prostat itu penyebabnya banyak. Pertama, penggunaan obat-obat Viagra. Kedua, maaf, saya pernah juga dapat kasus orang yang sampai usia tua tidak punya anak. Tidak punya istri. Iya. Ya 40, 50. Kenapa dia nggak punya istri jadi kena prostat? Ya karena maaf, dia melakukan onani. Iyalah.
Kalau tidak keluar nggak masalah. Kalau tidak keluar pun ya bermasalah juga sih. Iya. Iyalah. Kan saya bilang tadi penggumpalan itu. Jadi gini, kalau kita terlalu sering mengeluarkan hasrat kita, otomatis prostat itu menjadi membesar. Dok, ada beberapa kasus itu katanya dia hanya mengalami penebalan dinding prostat. Apakah itu masuk dalam BPH? Dindingnya, bukan volumenya. Bukan volumenya, dindingnya. Jadi dia makin. Saya curiga itu malah jadi cancer loh, dindingnya. Penebalan kan? Dinding prostat. Iya. Bukan. Tapi ada itunya apa tes? Ini kan tidak perlu dioperasi karena tidak ada pembesaran. Ya, kalau ya iyalah, berarti kan membesar juga walaupun cuma dindingnya bukan volumenya kan. Nah, kalau guru saya malah lebih hati-hati kalau penebalan daripada pembengkakan, pembesaran. Lebih bahaya. Karena kan selnya yang menjadi iya, bisa ke cancer. Nah, karena tidak seimbang maka umumnya saya ketemu makin tua umur makin sering. Jadi karena usia. Ya, memang dengan usianya tinggi, otomatis cancer prostat itu lebih tinggi kan resikonya. Bukan dianggap tidak masalah, malah lebih. Jadi gini yang saya lihat ya, maaf ya. Untuk orang-orang tua di mana istrinya sudah menopause, malah dia melakukan onani lebih banyak. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi gitu. Karena yang lebih bahaya bukan volumenya, penebalan itu bahaya. Takutnya ke cancer. Saya lupa tes penanda tumornya prostat apa namanya? Aduh, saya lupa ya. Memori selalu lupa ini semua. ginjal ya berarti dok? Ginjal. Ginjal ya lupa. Emang kurang tidur tadi malam. Pasien banyak tadi malam. Tadi malam kita ngobatin triglycerid 500 di sini. 500 triglycerid ya. Seorang pendeta makannya yang haram sama makan kambing terus setiap hari. Bener, triglycerid tinggi, haram sama makan kambing. Saya tanya Pak Pendeta. Haram sama kambing. Ya haram tuh makan kaki pendek kalau Manado bilang tuh yang itu yang ngokok gitu. Saya tanya, Pak Pendeta bisa sehat nggak? Oh, saya dibekam terus. Wah, berarti dia melakukan hijama. Wah, lo hijama? Iya, itu hijama bagus. Dibekam, lehernya udah kayak Mike Tyson. Kalau orang kena triglycerid, ciri-ciri yang paling jelas itu lehernya membesar. Itu udah ciri yang selalu saya lihat. Hah? Membesar karena orang kalau triglycerid selalu penuh di sini yang membuat flow darah ke otak terganggu. Pasti. Hah? Iya PSH, aduh lupa iya PSH. Lupa. Kurang tidur nih, harus makan gamat nih. Ayo juga. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat langsung. Kita bekam darahnya banyak banget sih. Waduh. Pak Pendeta, jangan makan babi lagi. Itu makan favorit. Enggak, 1 bulan. Puasa dulu saya bilang. Wih, darahnya kepalanya. Enggak makan babi tapi makan anjing. Ya kan pengakuannya itu, nggak tahu di belakangnya apa. Hah? Herbalnya saya jati Belanda lah. Jati Belanda sama daun itu apa sih namanya? Teh hijau. Saya gabung. Iya, tapi ya berdiri sendiri-sendiri. Karena saya mau hajar tuh namanya, tapi dia gila juga sih. Asam uratnya 9. Sakit lah, orang dia tensinya 140/100,
Dia lihat orang tinggal 2. Ya bisa bagaimana dokter Jim? Setiap kali saya khotbah dikasih makanan terus. Ya saya makan. Dia bilang puasa Pak. Hah? Ya kan saya nggak bisa lihat cacing, orang dibekam dibuang, darahnya kita nggak ada waktu Pak. Nanti mikroskop saya lagi rusak nih, yang ntar saya cek deh. Itu babi so jadi ini Brandon. Di sini kan pasien dari semua kalangan kan, benar. Ada lagi yang orang Kristen yang Advent, darahnya bagus. Karena dia tidak makan babi, dia tidak makan daging sapi, dia hanya makan sayuran. Darahnya merahnya segar. Kalau ini nih yang kemarin, darahnya udah kayak bajunya Pak Is tuh hitam. Orang Advent itu kebanyakan gula. Kan karbonya tinggi. Iya, sayuran karbo. Kalau daging ya lemak. Kalau ini seorang kemarin nggak tahu udah babi aja semua makan semua. Ya kan karbo tinggi. Dan asam uratnya tinggi. Orang-orang Advent asam uratnya tinggi. Karena makan hijau daun. Saya udah ciri khasnya tuh, udah saya lihat. Makanya saran saya, nih, ini buat tabib doang ya. Tabib doang. Tabib itu jangan sampai kayak pasien. Kita nggak mungkin makan haram. Kita maksudnya makanan kita nggak boleh berlebihan. Yang menetralisir, yang membersihkan darah itu cuma apel. Ambrosia. Apel itu membersihkan darah dan juga membersihkan kantong mahal, bener ya. Goli. Ya. Semua jenis apel. Iya. Kalau di Arab, saya selalu makan apel warna hijau. Saya tanya, kenapa kok saya makan apel hijau? Asamnya nauzubillah bin zalik. Waduh, itu apel itu katanya orang Arab, apel hijau itu mengurangi kolesterolnya luar biasa. Apel Malang, Prof. Iya, apel Malang. Tapi kalau di Arab tuh bukan apel Malang, apelnya gede-gede tapi hijau. Tahu dari mana tuh apel? Dari Malang kali. Apel itu saya langsung melilit ya, asemnya. Aduh. Tapi langsung orang, habisnya dia makan kambing, makan onta, habis itu makan apel. Bayangkan onta itu dagingnya 100 kali lebih lemak daripada daging sapi. Daging kambing. Onta itu, widih. Daging onta dok. Hah? Wah, Bu Siti datang ya. Kemana aja Bu Siti? Udah ngontrak nih, kagak datang nih. Mamanya Jadi apel Malang bagus ya, Prof? lagi ngantar ke Merak dulu dok, minggu depan masuk dok. Oh iya, siap. Senin tengah. Apel Malang bagus, apel Malang. Asal orang jadi jangan Malang aja. Hah? Sebenarnya gini, apel apapun itu benar-benar membersihkan darah. Paling bagus apel yang warna hijau emang ngebersihin darah. Iya, semua apel Bu. Karena apel itu benar-benar dia dorong itu semua tinja kita, feses kita, najis itu didorong. Itu kalau kita BAB lancar, darah langsung lancar. Iya, betul. Apel itu bisa buat hancurin batu ginjal, batu empedu. Bukan apelnya. Nih, tiap hari saya bawa apel nih, tuh. Apelnya kayak gini aja tuh. Enggak, maksudnya tiap hari kita minimal tuh harus sehari 3 sebagai praktisi. Ya. Prof, kalau BAB lancar otomatis darah jadi lancar ya? Iya, apel itu ngencerin darah, Pak. Apel itu ngancurin batu ginjal dan batu empedu. Bisa apel. Makanya saya kasih tahu ya, kalau dalam kitab Injil Kristiani, mereka bilang Nabi Adam dan Nabi Hawa ini beda di Quran ya. Kalau kita tahu kan yang apa sih, yang buah yang jatuh ke bumi apa? Nabi Adam apa namanya? Kuldi, oke.
kalau dari kitab suci Injil dia bilang begini, apel itu makanannya Nabi Adam makanya umurnya panjang, 900 tahun. Apel. Yunani kuno bilang ambrosia. Enggak, apel itu memang jadi, dan guru saya bilang gini, kamu tahu nggak apel sekarang sama apel zamannya Nabi Adam beda? Saya bilang beda dari mana? Zaman dulu belum ada sampah. Nutrisi unsur hara di dalam ini itu luar biasa. Dulu zaman Nabi Adam kita makan apel, gizinya sama dengan kita makan sehari 3 kali. Nutrisinya tinggi. Kalau sekarang, saya aja makan 3 nggak kenyang-kenyang. Makan nasi uduk baru kenyang. Bener gak sih? 50 ya? Ya, apalagi zaman Nabi Adam. Aduh. Bukan apple handphone. Enggak, coba makan apel sehari 3 sampai 4. Boncos. Sekilo. Iya, 4 itu sekilo. Oh, saya makan apel gede gini nih malah. Kata anak saya, Papa, apel terus tiap hari. Anggur kek. Jangan saya nak apel gini-gini. Tapi kalau kita makan apel itu BAB lancar. Mata terang, kulit fresh. Iya, Bu, kulit jadi bagus, Bu. Coba semua sebulan, kita lihat wajahnya. Kalau nggak jadi cover boy, cover girl, aduh sudah. Nggak apa-apa, sejak cover terubus aja. Iyalah, tapi dibersihin dulu kulitnya, dibersihin. Iya, saya bersihin pakai itu. Iya, terserah deh pakai apa kayak. Yang penting bersihin, ya. Saya udah bersihin, saya kasih air mateng. Enggak, saya bersihnya biasa, kayak habis sepeda, ada langsung. Tapi ingat sehari 3 minimal. Percaya deh, kulit masih bagus. Ya, memang itulah kota indikasi. Tapi bisa kita makan nasi dulu baru makan apel. Tadi saya baru makan nasi dulu makan apel. Hah? Langsung tadi. Makan nasi dulu. Waduh, banyak santan yang langsung makan apel. Biar dia apel mengurangi kolesterol juga dan trigliserid. Dan mengurangi apa yang ada di dompet kita. Saya pernah di Facebook, apel kesehatan untuk dewa. Dokter, kalau kasih saran jangan yang mahal-mahal dong. Ya kesel banget kasih saran. Lanjut. ISK, infeksi saluran kemih. Nah, keadaan klinis di mana terdapat mikroorganisme pada saluran kemih. Biasanya ISK ini ada infeksi di saluran kemih, bisa di ginjal, bukan di ginjal, di salurannya di ureter atau kemih sama uretra. Ya, biasanya sering nahan kencing, Ya. Lanjut, urolithiasis. Nah, ini udah suatu keadaan terdapat batu di dalam saluran kemih, baik dalam ginjal, ureter maupun budi-budi di kandungan kemih. Itu ada batu. Ingat ya, batu empedu, batu ginjal, apel. Walaupun ada pakai tempuyung, tapi nggak ada gulai. Apel the best. Apalagi kalau kita bicara cuka apel, waduh. Saya punya kesaksian ya. Ada seorang guru saya itu umur 70 itu kayak umur 20 dia makan apel terus tiap hari. Dia apel sehari sampai 6 ya. Ibunya dokter juga kali. Ya nggak tahu, mungkin kali dia. Cuma dia sayuran sih. Tapi dia baunya kuat. Dia kuat. Cuma saya ini masih makan daging. Saya ini sebenarnya jujur saya nggak makan daging. Ya. Saya makan daging ini karena pandemik doang. Saya butuh protein. Kalau enggak, saya nggak pernah makan daging. Saya stop-stopnya tuh, saya makan tempe, tahu, gitu-gitu doang. Apel, telur susu, saya gila sama susu. Cuma karena pandemik, saya butuh, ya saya makan daging, ayam doang. Tok dadanya, lebih dari itu saya nggak mau makan. Iya memang, karena saya tuh jujur pengen ngebersihin usus. Kalau usus besar, nih ilmu Ayurveda. Kalau usus itu bersih, ya,
berarti beban tubuh untuk melawan mikroorganisme di dalam usus itu berkurang. Setuju nggak? Nah, di situ dia melawan bakteri dan virus dari luar di saluran nafas. Mengurangi beban. Makanya kalau saya makan apel tuh, aduh, itu BAB enaknya luar biasa. Pong.